Dunia kembali berguncang. Ketegangan ekonomi antara Amerika Serikat dan China memasuki babak baru yang lebih brutal. Bukan lagi sekadar perang tarif atau negosiasi dagang, tetapi ini adalah pertarungan dua kekuatan ekonomi terbesar yang ingin menegaskan dominasinya di abad ke-21. Di satu sisi, Amerika Serikat, sang penguasa lama, mencoba mempertahankan hegemoni ekonominya dengan segala cara, termasuk menerapkan tarif tinggi dan menekan industri China. Di sisi lain China, sang naga yang bangkit, tidak tinggal diam. Dengan strategi jangka panjang dan tekad baja, mereka membalas setiap serangan dengan langkah-langkah tak terduga. Dunia menjadi saksi pertempuran ini. Dan Indonesia, kita berada tepat di tengah badai. Ketika Amerika kembali menaikkan tarif atas produk China, Beijing merespons dengan pukulan yang tak kalah keras. Batu bara, gas alam, hingga minyak mentah Amerika kini dikenai pajak tambahan. Para ekonom memperingatkan, ini bukan sekadar perang dagang biasa. Ini adalah awal dari perubahan besar dalam keseimbangan kekuatan dunia. Perusahaan-perusahaan multinasional mulai panik. Rantai pasokan global terganggu, harga barang melonjak, dan pasar saham bergejolak. Dunia berada di ambang resesi baru jika perang ini terus berlanjut. Namun, di balik kehancuran, ada peluang besar bagi negara-negara yang mampu membaca situasi. Lantas, siapa pemenangnya? Sejarah membuktikan bahwa perang dagang jarang menghasilkan pemenang mutlak. China memiliki kontrol penuh terhadap industrinya, dengan pasar domestik yang besar, serta strategi jangka panjang untuk menjadi pemimpin ekonomi dunia. Dengan inisiatif Belt and Road serta investasi besar-besaran dalam teknologi, China bisa bertahan dan bahkan memperkuat posisinya. Amerika Serikat, meskipun masih menjadi ekonomi terbesar, menghadapi tantangan internal seperti ketidakstabilan politik dan utang yang terus membengkak. Tarif tinggi mungkin bisa menyulitkan China, tapi dalam jangka panjang, negara-negara lain bisa menggantikan posisi Amerika dalam rantai pasokan global. Namun, jangan salah, pertarungan ini masih jauh dari selesai. Jika China bertahan lebih lama dan mengalihkan fokus dagangnya ke negara lain, Amerika bisa kehilangan pengaruhnya. Sebaliknya, jika ekonomi China mulai melemah akibat tekanan AS, maka dominasi ekonomi Amerika bisa tetap bertahan. Indonesia di persimpangan jalan. Sebagai negara dengan ekonomi yang bergantung pada ekspor dan investasi asing, Indonesia tidak bisa menghindari dampak perang dagang ini. Namun pertanyaannya adalah, akankah kita hanya menjadi korban atau justru memanfaatkan situasi ini untuk naik kelas? China dan Amerika adalah dua pelanggan terbesar Indonesia. Jika mereka memperlambat impor, harga batu bara, kelapa sawit, dan produk utama Indonesia bisa anjlok. Ini akan berimbas pada penerimaan negara, nilai tukar rupiah, dan daya beli masyarakat. Dampaknya akan ada gelombang relokasi industri. Apakah ini kesempatan emas bagi Indonesia? Banyak perusahaan multinasional yang ingin keluar dari China demi menghindari tarif tinggi AS. Beberapa memilih Vietnam dan Thailand, tapi Indonesia bisa menjadi pemenang jika kita bergerak cepat. Infrastruktur yang lebih baik, regulasi yang fleksibel, dan insentif pajak bisa menarik miliaran dolar investasi masuk ke tanah air. Bagaimana dengan pasar keuangan? Akibat perang dagang, pasar keuangan semakin bergejolak. Perang dagang selalu membawa ketidakpastian di pasar global. Investor asing mungkin menarik dana dari negara berkembang seperti Indonesia, yang bisa membuat rupiah melemah dan pasar saham berfluktuasi. Stabilitas ekonomi harus dijaga dengan kebijakan yang cepat dan tepat. Namun, akan ada peluang di perdagangan alternatif. Amerika dan China yang kini saling menutup akses dagang membuka peluang bagi negara lain. Indonesia bisa mengisi kekosongan dengan memperkuat ekspor ke negara-negara yang tidak terlibat dalam perang dagang ini. Uni Eropa, Timur Tengah, dan Afrika
bisa menjadi pasar baru bagi produk Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia? Bertahan dan diam saja, atau menjadi pemain baru? Dalam skenario apapun, Indonesia tidak bisa hanya menjadi penonton. Jika kita hanya diam, kita akan terkena dampaknya tanpa bisa mendapatkan keuntungan apapun. Tapi jika kita bergerak cepat, kita bisa merebut peluang yang muncul. Pemerintah harus memastikan stabilitas ekonomi, menarik investor yang keluar dari China, serta memperkuat kerjasama dengan negara-negara lain. Jika strategi ini berjalan dengan baik, bukan tidak mungkin Indonesia justru akan naik level di tengah kekacauan global ini. Satu hal yang pasti, perang dagang Amerika versus China adalah pertarungan yang akan mengubah dunia. Dan Indonesia, apakah akan bertahan di pinggiran sejarah, atau justru mengambil langkah besar untuk menjadi bagian dari kekuatan ekonomi baru? Jawabannya ada di tangan kita.